Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di podcast kita berdua ya. Kita akan membahas tentang sejarah sastra. Saya Rahman. Saya Gilang. Jadi teman-teman pernah bertanya nggak, siapa sih yang mengubah sastra Indonesia dari yang kaku dan terikat aturan menjadi bebas, jujur, dan menggambarkan jiwa rakyat? Pertanyaan bagus nih Mas Gilang. Nah, jawabannya itu ada di salah satu yang lahir di tengah asap peperangan dan semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia yang masa itu melahirkan karya-karya abadi hingga kini. Tepat sekali. Pada episode kali ini kita akan menjelajahi bersama Angkatan 45 tonggak utama yang melahirkan sastra Indonesia modern seperti yang kita kenal sekarang. Yuk kita mulai perjalanannya. Oke, lanjut. A few moments later. Nah, Angkatan 45 itu kan muncul pada 1945 pada masa Perang Dunia Kedua dan penjajahan Jepang ke Indonesia. Dan masa kemerdekaannya. Ya, benar sekali. Dan itu tuh lahir karena beberapa alasan ya. Yang pertama itu karena masa kependudukan Jepang mengubah pola pikir para penulis. Terus selanjutnya yaitu semangat juang meraih kemerdekaan. Iya, betul. Dan perubahan sosial budaya pasca merdeka. Terus keinginan muda lepas dari aturan sastra lama. Nah, mereka juga selanjutnya Saya dulu ya. Nah, mereka kan berpegang pada masa surat kepercayaan Gelangga, yaitu sastra bebas, kebahagiaan budaya dan dunia terbuka pada gagasan yang lebih baru. Ya, beda banget ya sama ciri-ciri yang dahulu. Iya. Padahal yang dulu kan bebas tuh tanpa aturan kaku gitu. Iya. Sama bebas lugas, tegas dan sehari-hari gitu. Sama isinya juga realistis. Gambaran hidup masyarakat ya. Penuh nilai kemanusiaan juga dan kritik sosial. Dalam puisi Mitafakruat, tema kemerdekaan dan perasaan pribadi. Nah, itu kan dalam puisi ya. Kalau dalam prosa itu kan gaya alami, fokus dan perjuangan dan jiwa kemanusiaan. Ya, dan ada juga tokoh utamanya ya, yaitu Khairul Anwar yang disebut si binatang jalang. Ya, benar sekali. Dan dia itu lahir di Medan pada 1922 gitu. Nah, karya yang terkenal itu ada banyak, yaitu salah satunya itu ada Aku, puisi paling ikonik yang menggambarkan semangat, keberanian dan individualitas yang bebas. Yang kedua itu ada Kerawang Bekasi, karya yang diedisikan untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur pada masa membela bangsa. Yang ketiga itu seingat saya itu adalah Doa, puisi Ray Gugus yang menyentuh merefleksikan kerendahan hati dan kepasrahan kepada Yang Maha Esa. Ya, ada juga karya Senja di Pelabuhan Kecil, yaitu tentang penelitian dan kehilangan. Iya. Ada juga Cintaku Jauh di Pulau, yaitu puisi yang mengekspresikan kerinduan mendalam serta jarak yang memisahkan sepasang kekasih. Gitu. Ada juga yang terakhir itu Nisan, yaitu karya pertama dari salah satu sejak terpentingnya, yaitu ditulis pada tahun 1942 ya. Iya. Nah, mereka itu luar biasa, warisan mereka itu luar biasa banget ya. 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 Salah satunya itu warisan mereka kan luar biasa banget ya. Yaitu kan bisa membuka jalan sastra Indonesia modern, lebih ke modern dan dan membebaskan dari ikatan tradisi lama, yaitu seperti kaku dan tidak bebas, dan kita bisa mengekspresikan diri ya. Dan yang ketiga itu bisa mengangkat bahasa Indonesia jadi bahasa sastra yang utama. Ya, Angkatan 45 juga jadi dasar tokoh inspirasi semua penulis ya. Setelahnya untuk berkarya jujur dan bermakna. Nah, itulah perjalanan Angkatan 45 dalam sejarah kita. Ya, terima kasih sudah mendengarkan podcast dari kami. Iya, berdua. Yang tentang sastra apa? Sejarah sastra. Yaitu Angkatan 45. Ya, pada Angkatan 45 ya. Oke, saya sedikit-sedikit dari kami lah. Ya. Semoga bermanfaat bagi sang penonton. Iya, saya Frento. Saya Gilang Nur Fauzan dengan NIM belakang 081. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Ya, tugas-tugas selanjutnya. Itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.